Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita atas kehadiran Allah yang mana kita sampai saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat, atas karunia-Nya juga hidayah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Di sini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertema pentingnya membaca untuk anak. Selamat menyaksikan. Saya akan memulai dari sebuah pertanyaan, mengapa membaca itu penting untuk anak? Yang pertama, membaca menjadi alat terampuh untuk menambah pengetahuan anak. Dengan membaca, anak akan mempelajari maupun melihat sesuatu yang baru dia ketahui. Semakin sering anak membaca, maka semakin bertambah juga wawasannya. Yang kedua, membaca membantu meningkatkan skill bahasa anak. Tentunya dengan membaca, anak akan belajar kosakata baru maupun penggunaan kosakata yang benar dan tepat. Anak juga belajar susunan kalimat yang baik, sehingga kemampuan menulis dan berbicaranya jadi lebih terlatih. Yang ketiga, ini saya dapat dari channel YouTube-nya Momis Daily tentang manfaat membaca untuk anak. Salah satunya juga dapat menumbuhkan empati. Dengan membaca, anak akan mengenal berbagai macam tokoh. Jadi karakter anak pun ikut berkembang. Anak juga belajar penyelesaian masalah dari karakter tokoh yang dia tahu. Yang keempat, membaca dapat menumbuhkan bonding antara anak dan orang tua. Di mana anak dan orang tua ini dapat melakukan diskusi, storytelling dari buku yang sudah dia baca. Membaca juga bukan hanya sekedar untuk menambah pengetahuan anak, tetapi juga sebagai hiburan, seperti membaca cerita yang menyenangkan, sedih, horor, maupun yang imajinatif. Lalu bagaimana caranya untuk kita menumbuhkan kegemaran membaca ini pada anak? Yang bisa kita lakukan yang pertama, membiasakan anak untuk membaca meskipun sebentar. Yang kedua, memilih buku yang mereka suka sehingga membuat mereka jadi tertarik. Yang ketiga, gunakan fasilitas yang memadai seperti ruangan yang jauh dari kebisingan sehingga membuat anak lebih fokus ataupun membuat pojok baca yang membuat hati itu merasa lebih nyaman. Yang keempat, kita sebagai pendidik dari orang tua tentunya sebelum memerintahkan, menyuruh anak untuk membaca, alangkah baiknya kita sebagai pendidik dan orang tua menjadi contoh terlebih dahulu dengan membiasakan diri kita untuk membaca. Jadi, untuk kita pun orang dewasa, membaca menjadi aset terpenting untuk diri kita. Dengan membaca, kita akan selalu mempelajari hal baru dan terus belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan demikian, mari kita biasakan membaca sejak usia dini. Upin Ipin makan terasi, cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.